Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'ni wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, berupa nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat waktu. Ini semua nikmat yang agung, yang besar, yang hendaknya kita selalu syukuri. Kemudian salawat dan taslim kita haturkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salam hormat kita tercurahkan kepada beliau, para sahabatnya, keluarganya, dan seluruh umatnya hingga hari kiamat nantinya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita duduk bersama di tempat yang dimuliakan ini. Semoga mendapatkan tambahan ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan pengajian kita masih pada bab al-amru bil ma'rufi wan nahyu 'anil munkari. Ya, mengajak kepada kebaikan dan melarang dari kemungkaran. Ya, sudah kita bahas dalil-dalil ya dari Al-Qur'an, kemudian dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga tata cara mengubah kemungkaran, ya. Dan juga urutan mengubah kemungkaran. Sekarang kita masuk pada ini kemarin sudah kita singgung sedikit terkait masalah memakai cincin emas bagi laki-laki. Dalilnya jamaah sekalian dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, dia berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a khataman min zahabin fi yadi rajulin. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat cincin emas ada di jari seorang laki-laki. Fanaza'ahu, kemudian beliau mengambilnya. Fatarahahu, kemudian beliau membuangnya. Jadi diambil dari tangannya kemudian dibuang. Wa qala ya'midu ahadukum ila jamratin min narin fayaj'aluha fi yadihi. Ya. Beliau mengatakan, ya, seorang dari kalian sengaja mengambil bara api dari neraka kemudian dia letakkan di tangannya. Jadi Nabi mengatakan seorang di antara kalian sengaja ambil bara api dari neraka kemudian dia taruh di tangannya. Faqila lirajul, jadi ketika Nabi sudah pergi, maka ada seorang laki-laki berkata kepada yang punya cincin tadi, ya. Jadi Nabi sudah pergi, khudh khatamaka intafi bihi. Ambil cincinmu tadi yang dibuang Nabi, manfaatkan. Kamu jualkah? Ya. Atau kamu kasih keluargamu? Kata dia, la wallahi, tidak demi Allah. La akhudhuhu abadan. Ya, wa qad tarahahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak akan mengambil selama-lamanya karena cincin itu sudah dibuang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Muslim, ya. Jadi ini hadis yang akan kita bahas jamaah sekalian, dan kita akan sebutkan adab-adab memakai cincin. Kemudian cincin mana saja yang bisa digunakan bagi laki-laki, ya. Di sini ada beberapa faedah yang disebutkan oleh Syekh Utsaimin, ya. Saya tidak bacakan semuanya karena panjang, saya ringkaskan saja, ya. Saya ringkaskan saja. Yang pertama, hadza dalilun fi taghyiril munkar bil yad. Ini dalil merubah kemungkaran dengan apa? Dengan tangan, dengan lisan, atau dengan hati? Ya, dengan tangan, karena Nabi langsung ambil kemudian beliau buang. Jadi ini dalil mengubah kemungkaran dengan tangan, ya, dengan tangan. Ya. Jadi tahapan merubah kemungkaran sudah kita sebutkan. Yang pertama dengan tangan. Biasanya dilakukan oleh para para amir, para pemimpin yang punya kekuasaan, ya, para penguasa. Kemudian yang kedua dengan lisan, biasa dilakukan oleh rakyat, ya, antara sesama. Ya. Kemudian yang ketiga dengan
dengan hati, ya, dengan hati. Kemudian yang kedua, fi ba'dil ahyani yajuzu isti'mal syiddati fi taghyiril munkari idza da'atil hajatu ila dzalik. Ya. Fi ba'dil ahyani, kadang-kadang yajuz, dibolehkan isti'mal syiddah. Ya, dibolehkan menggunakan ketegasan, ya, dalam merubah kemungkaran kalau itu dibutuhkan. Jadi kadang-kadang butuh ketegasan. Jadi Nabi tidak selamanya lemah dalam mengubah kemungkaran. Tapi kadang-kadang beliau tegas. Ya, syiddah. Jadi hadis yang kemarin yang kita bacakan, yang orang Arab Badui kencing di mana? Di masjid, di pojok Masjid Nabawi. Nah, beliau tidak menegurnya dengan keras, tapi dilembuti. Ya. Kenapa? Disebutkan oleh Syekh Utsaimin, ini bagus sekali penjelasan beliau. Ya. Kata beliau, wa min fawaidi hadzal hadits aidan annal insana yasta'milul hikmata fi taghyiril munkar. Orang itu harus hikmah ketika merubah kemungkaran. Kalau hadis yang kemarin yang orang Arab Badui kencing di masjid, karena dia tidak tahu hukumnya. Dia orang awam. Sehingga dia perlu dinasihati dengan lembut, tidak dengan keras, tidak dicaci maki, ya. Adapun ini kata beliau, annahu kana 'aliman bil hukmi. Ya, bisa jadi sahabat ini dia sudah tahu hukumnya bahwa tidak boleh memakai cincin yang terbuat dari emas bagi laki-laki. Walakinnahu mutasahilun, tapi dia mutasahil, menggampangkan. Ya, menggampangkan. Jadi dalam dunia pendidikan juga demikian, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita punya anak, anaknya dinasihati, jangan begitu ya, agak lembut. Masih begitu, agak naik sedikit, jangan begitu. Masih begitu, dirapi, ya, dikasih pukulan yang tidak meninggalkan bekas, tapi pukulan yang mendidik, ya. Jadi jamaah sekalian, ya, jadi kadang-kadang Nabi lembut, kadang-kadang beliau sangat tegas dalam merubah kemungkaran, ya. Ada seorang sahabat, siapa namanya di sini? Namanya Muawiyah bin Al-Hakam As-Salami, ya. Sahabat ini ketika sholat Allahu Akbar, ternyata di sampingnya bersin, hacing, alhamdulillah. Maka dia mengatakan, yarhamukallah. Semua sahabat begini. Artinya diam, ya diam. Maka kata dia, saya pun diam. Saya pun diam. Ya, setelah sholat, Nabi memanggil saya. Dan beliau sebaik-baik penasehat sebelum dan sesudahnya. Beliau mengatakan, ya sesungguhnya sholat itu tidak boleh dimasuki oleh perkataan manusia. Sholat itu isinya doa, takbir, tasbih. Ya. Jadi kalau kamu sholat, jangan mengucapkan kalimat selain ucapan atau doa-doa dalam sholat. Kata dia, ini ucapan beliau sangat luar biasa. Dia tidak tahu hukumnya. Maka Nabi nasihati dengan lembut. Kata Syekh Utsaimin, ada juga laki-laki yang berhubungan suami istri di bulan suci Ramadan. Ini tidak boleh ya. Ini dekat-dekat Ramadan, apalagi para pengantin. Ya, pengantin baru, ya tidak boleh berhubungan suami istri di siang bulan suci Ramadan. Kalau malam silahkan ya. Kalau malam silahkan. Ya. Tapi kalau itikaf, batal itikaf sempurnanya kalau dia berhubungan suami istri. Nah, ada seorang laki-laki berhubungan suami istri di siang bulan suci Ramadan. Kemudian dia datang kepada Nabi dan mengatakan, saya sungguh sudah binasa. Kata Nabi, apa yang membinasakanmu? Kata dia, saya berhubungan suami istri di siang hari. Ya. Maka Nabi nasihati. Nabi tunjukkan ada kafaratnya. Kata beliau, apakah kamu sanggup puasa 60 hari berturut-turut? Kata dia, saya tidak sanggup. Ingat dia 60 hari berturut-turut, tidak boleh putus. Nah, ini hukumannya bagi orang yang berhubungan suami istri di siang hari di bulan suci Ramadan. Tidak boleh putus. Kalau putus diulang dari awal. Ya. Kemudian yang kedua, apakah kamu sanggup memberikan makanan kepada 60 fakir miskin? Kata dia, tidak sanggup. Ya, tidak sanggup. Jadi Nabi nasihati jamaah sekalian dengan cara yang lembut karena dia tidak tahu hukumnya. Ini penting, khususnya para dai, jangan terlalu semangat ya. Orang kalau naik motor itu kalau tikungan dia rem-rem sedikit. Kalau jalan lurus ya baru dia gas-gas. Jangan disamakan jalan lurus, jalan bengkok sama semua, digas terus. Nanti umat lari dari dakwah. Orang tidak mau dinasihati lagi gara-gara terlalu keras ya dalam berdakwah.
Ya. Jadi fi ba'dil ahyani, kadang-kadang seseorang itu menggunakan ketegasan dalam merubah kemungkaran. Kenapa? Karena orang itu sudah tahu hukumnya masih begitu, maka dinasihati dengan yang lebih tegas. Yang ketiga, ya, anna lubsar rajuli adz-dzahaba muharramun wa munkarun. Ya. Haram bagi laki-laki menggunakan cincin dari emas. Cincin dari emas. Ya, wa munkarun, dan itu termasuk kemungkaran. Jadi ingat ya, laki-laki tidak boleh memakai cincin dari emas. Ali bin Abi Thalib mengatakan, Nabi pernah memegang dua benda. Yang pertama emas, yang kedua harir, ya, sutra. Kemudian Nabi mengatakan, hadani haramun ala dzukuri ummati. Dua benda ini, emas dan sutra, diharamkan bagi laki-laki. Ya, diharamkan bagi laki-laki. Jadi ini tidak boleh. Ya. Jadi kalau misalnya pernikahan, ya, mau tukaran cincin, yang satunya untuk perempuannya, wanitanya emas. Yang laki-lakinya, ya bisa calon, tidak apa-apa. Ya, calon atau perak. Selain emas, besi juga boleh. Atau besi dicat warna kuning juga tidak ada masalah. Ya. Bahkan para ulama kita mengatakan, apa bahasanya ini? Ya, dimanipulasi, maksudnya yang emas dijadikan warna kuning biar seperti emas, itu tidak ada masalah, ya. Jadi laki-laki tidak boleh menggunakan cincin dari emas. Yang keempat, dalilun ala anna lubsal zahabi mujibun lil adzabi binnar. Ya, ini dalil bahwa menggunakan cincin dari emas ancamannya neraka. Ya. Jadi cincin emas bagi laki-laki ini ancamannya adalah neraka, ya. Ya. Jadi kadang-kadang azab itu melekat pada diri seseorang. Sama dengan hadis Nabi, wailun lil aqabi minan nar. Ya, celaka, ya, orang yang tidak basah tumitnya dengan air wudu. Artinya dia tersentuh dengan api neraka. Ya. Jadi kadang-kadang kata beliau, ancaman itu ada pada diri seseorang, ya, diri seseorang. Ya, kata beliau, wailul lil aqabi binan nar, ya. Celaka orang yang tidak basah tumit bagian belakangnya. Ya, kalau wudu harus kena air, ya. Baik, ikhwatal iman azakumullah. Kemudian yang kelima, ya, faidah atau pelajaran yang kelima, ya juzut takhattum bi ghairi dzahabi lirijali idza da'atil hajatu ila dzalik. Boleh menggunakan cincin selain emas. Cincin selain emas, ya. Jadi kalau selain emas, ya bisa perak boleh, ya. Kemudian batu, ya, batu akik, ya. Oh, yang besar yang kecil boleh, tidak ada masalah, ya. Batu akik. Sudah habis zamannya, ya. Jadi dibolehkan menggunakan cincin selain emas, ya. Besi juga boleh. Ada seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW dan dia ingin menikah. Kata beliau, kamu punya mahar sekian-sekian. Kata dia, tidak ada. Ya. Kemudian kata Nabi, kamu pergi cari cincin yang terbuat dari besi. Cari. Dia cari-cari tidak dapat. Jadi ini orang saking miskinnya, sahabat ini, sampai-sampai cincin yang terbuat dari besi dia tidak punya. Kemudian kata Nabi, apakah kamu punya hafalan Al-Quran? Kata dia, iya, saya punya beberapa hafalan Al-Quran. Kata Nabi, jadikan itu sebagai mahar. Ini pelajaran jamaah sekalian. Saya lihat ada beberapa pemuda-pemudi kalau menikah dia jadikan bacaan Al-Quran sebagai mahar. Padahal kalau dia perhatikan hadisnya, Nabi kasih pilihan dulu. Harus harta dulu kalau mahar. Kalau dia tidak punya, ya dia cari misalnya cukup besi tadi yang disebutkan, ya, cincin besi. Ya, cincin besi. Kalau tidak ada sama sekali, baru bacaan Al-Quran. Ya. Bacaan Al-Quran. Karena mahar itu harus dalam bentuk materi, tidak boleh dalam selain materi.
Ya, jadi harus materi jamaah sekalian. Untuk mau menikah tidak boleh dijadikan sebagai mahar kecuali cuma itu yang dimiliki. Ya, selama masih ada besi ya pakai besi ya. Ya, atau punya kitab, ya, kemudian dijadikan mahar itu boleh, tidak ada masalah. Baik, ikhwatal iman azakumullah. Kemudian di sini ada beberapa fikih memakai cincin bagi laki-laki. Ya. Yang pertama, memakai cincin jika ada kebutuhan, jika ada keperluan. Memakai cincin jika ada kebutuhan. Tentu ini masuk dalam ranah khilafiyah. Ya, jadi saya cuma membacakan disebutkan oleh Syekh Utsaimin dalam kitab beliau. Ya. Baik, ikhwatal iman azakumullah, perhatikan di sini. Kata beliau, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jadi para pemimpin terdahulu itu harus punya stempel kalau mau menulis surat. Jadi yang tulis surat Ali bin Abi Thalib kemudian distempel oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi SAW menjadikan cincinnya itu stempel. Jadi di atasnya tertulis Muhammad Rasulullah. Kalau diterjemahkan, Muhammad itu adalah utusan Allah. Ya, makanya kata Syekh Utsaimin, beliau Sallallahu Alaihi Wasallam pakai cincin karena ada kebutuhan. Beliau menjadikannya sebagai stempel. Nah kita sekarang kalau ada kebutuhan silahkan, ada masalah. Kalau ada kebutuhan, ya. Tapi kalau tidak ada, ya yang normal-normal saja. Tapi hukum asalnya boleh ya, laki-laki memakai cincin selain emas ya. Yang kedua, boleh menggunakan cincin selain emas ya. Yang kedua, berarti perak boleh ya, perak boleh. Kemudian besi boleh, kuningan ya. Ini semuanya dibolehkan ya. Tadi batu akik boleh ya, batu akik boleh. Ingatnya selain emas. Tapi perempuan boleh, semuanya boleh, emas boleh, perak boleh, yang laki, yang perempuan. Ya, yang perempuan. Kemudian yang ketiga, tidak memasang cincin di jari tengah dan jari telunjuk. Ya. Jadi tidak memasang cincin ini ya. Ya, cincin di jari tengah dan jari telunjuk. Jadi laki-laki tidak boleh pasang cincin di dua jari ini, jari tengah sama jari telunjuk. Hikmahnya apa? Saya tidak tahu. Ya, saya tidak tahu. Kata Ali bin Abi Thalib dalam riwayat Muslim, nahani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an atakhattama fi hadhihi wa hadhihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang saya untuk memakai cincin di dua jari ini, yaitu jari telunjuk dan jari tengah. Ini untuk laki-laki. Kalau ibu-ibu semuanya boleh. Ya, ibu jari manis, jari kelingking, jari tengah dibolehkan semuanya, ya. Jadi ingat ya, laki-laki kalau mau pakai cincin bisa jari manis atau jari kelingking. Nabi SAW cincinnya itu di kelingking, kemudian di tangan kirinya, ya. Jadi larangan ini hanya berlaku kepada laki-laki saja, ya. Larangan hanya untuk laki-laki, sebagaimana dikatakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala ketika membahas hadis ini, ya. Kemudian yang keempat, tidak membawa cincin bertulisan lafdzul jalalah ke dalam kamar mandi. Jadi kalau ada tulisan lafzul jalalah, apakah Allah Ar-Rahman Ar-Rahim atau ayat Al-Quran di cincin, maka ini tidak boleh dimasukkan ke dalam kamar mandi. Jadi dicopot dulu sebelum masuk. Ya, dicopot sebelum masuk, baru masuk ke dalam kamar mandi. Ya. Ini kalau ada lafzul jalalahnya. Kalau tidak ada maka bebas ya. Dia bebas keluar masuk kamar mandi. Ikhwatal iman azakumullah, ya ini terkait masalah pembahasan hadis larangan bagi laki-laki untuk menggunakan cincin yang terbuat dari emas. Selain dari emas dibolehkan, ya. Sebagian ulama seperti yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang lain, dibolehkan seseorang menggunakan emas kalau ada keperluan. Hadisnya ada seorang laki-laki, dia ikut perang. Kemudian dia ditebas, ternyata hidungnya kena. Ditebas pakai pedang, hidungnya kena,
kemudian hilang hidungnya. Maka dia cari hidung palsu. Dia ambil perak, dia taruh di hidungnya. Ternyata hidungnya membusuk. Ya, hidungnya membusuk. Kata Nabi, gunakan emas. Maka dia ambil emas, kemudian dia buat hidung, kemudian dia taruh di hidungnya. Baru bisa. Ya, kondisi demikian darurat namanya, dibolehkan. Ya, karena kalau dia menggunakan selain emas, bisa jadi hidungnya hancur. Ya, hidungnya hancur. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ikhwatal iman azakumullah. Ada bertanya? Kita bukan jawab dulu. Ya, silakan. Baik, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini bagaimana dengan kalung? Ya, kalung. Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang umum menyebutkan bahwa kalung ini perhiasannya siapa? Perempuan. Ini punyanya perempuan. Ya, perempuan. Maka beliau mengatakan, la'anallahu al-mutasyabbihina minar rijali bin nisa. Allah Subhanahu wa taala melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan. Ya, jadi perhatikan para laki-laki ya. Perhiasan kita kalau mau pakai ya jam tangan boleh, ya. Kemudian cincin boleh. Ya. Selain daripada itu perhiasannya perempuan. Misalnya kilada, ya, kalung, kemudian anting, ya, kemudian gelang. Kalau laki-laki bisa pakai jam, ya, bisa pakai jam. Tapi kalau dia pakai gelang, maka ini diharamkan karena dia perhiasannya perempuan. Dan Nabi tadi mengatakan la'anallah. Ya, Allah Subhanahu wa taala melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan, ya. Apa maknanya dilaknat? Maknanya adalah al-ib'adu an rahmatillah. Al-ib'adu an rahmatillah. Artinya dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apa artinya rahmat? Rahmat artinya surga, ya. Rahmat artinya surga. Jadi para laki-laki jangan pakai gelang ya. Kalung, ya. Demikian juga dengan gelang, kecuali jam tangan dibolehkan. Apalagi anting, ya. Apalagi anting. Dan laki-laki kalau dia pakai gelang bukan berarti dia jago. Ya. Dia jantan. Tidak, itu namanya banci. Karena itu perhiasannya perempuan, ya. Jadi bukan, coba tanya perempuan ya, suka mana yang bergelang atau yang tidak. Mungkin mereka pakai jam saja, lebih maco misalnya. Jadi para laki-laki ya, dihindari perhiasan perempuan ya. Apakah itu gelang, apakah itu kalung ya, apalagi anting. Ya, ini perhiasannya perempuan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, wallahu a'lam bishawab. Cukup jamaah sekalian ya. Terkait masalah hadis larangan memakai cincin emas bagi laki-laki. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik dan hidayahnya kepada kita semuanya. Allah mudahkan segala urusan kita, Allah berkahi segala amalan kita. Allah hilangkan kesusahan yang ada dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.